Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang takwil. Sebelumnya, di video sebelumnya kami sudah membahas tentang tafsir. Perlu saya ingatkan kembali, tafsir itu adalah suatu hal yang sangat penting. Ibaratnya takwil, terjemah, itu adalah hakikatnya, itu adalah cabang dari tafsir. Jadi semuanya itu tafsir. Cuman tafsir itu ada yang memakai takwil, ada yang tafsir itu dengan cara terjemah. Cuman karena kita tidak terbiasa dengan hal yang seperti itu, terkadang kita lebih mengedepankan yang namanya terjemah. Baik, saya akan bahas tentang takwil. Takwil secara bahasa, secara etimologi adalah ar-raj'u, kembali atau mengembalikan, satu atau menyiasati, al-mailu atau memalingkan. Kembali, membalikan, menyiasati, memalingkan. Jadi takwil itu dipalingkan. Ada suatu kalimat, ada suatu kosakata di dalam Al-Qur'an yang jika kita memahaminya secara lurus, itu akan sama, artinya akan samar, ambigu kata-katanya. Secara istilah, pengertian takwil secara istilah, memalingkan kalimat dari maknanya yang zahir, makna tersurat, kepada makna lain, makna batin atau makna tersirat yang juga dipunyai lafaz itu, jika makna lain yang dilihat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menjelaskan apa yang dimaksud dari sesuatu. Nah, langsung kami simpulkan saja. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mentakwilkan Al-Quran adalah memalingkan kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang makna zahirnya masih ambigu, diubah, dipalingkan ke makna yang lebih tersirat, ke makna batinnya. Karena makna batin itu dianggap lebih sesuai dengan jiwa, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini takwil. Langsung contoh saja. Kalau untuk membaca pengertian ini mungkin ada yang paham dan ada yang tidak paham. Langsung ke contoh saja. Contoh takwil. Itu ada ayat-ayat yang ditakwil. Jadi ada ayat-ayat yang ditakwil. Maksudnya ditafsirkan melalui jalur takwil. Dijelaskan melalui jalur takwil. Takwil hanya berlaku pada kata-kata atau kalimat-kalimat yang ambigu. Ambigu ketika kita mencoba menerjemahkannya secara lurus, itu akan merusak kesehatan akal kita dan keakidahan kita. Contoh Quran surah Al-Fat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Di sini kami kasih garis yadullahi, yang artinya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kalau kita artikan secara lurus, yadullahi, yadun itu kan artinya tangan. Kalau yadullahi berarti tangan Allah. Tangan Allah. Kalau kita artikan seperti itu, seakan-akan Allah memiliki, dan Allah bukan makhluk. Allah tidak mungkin memiliki tangan. Yang punya tangan itu manusia, yang butuh pada tangan itu makhluk yang lain. Allah tidak memiliki tangan, maka yadun tidak boleh diartikan tangan. Harus ditakwil, dipalingkan artinya dari arti yang asli. Dipalingkan ke apa? Dipaling dari kata tangan, dipalingkan ke kata kekuasaan. Akhirnya yadullahi, cara mengartikan kalimat yadullahi, itu artinya adalah kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Salah. Karena ambigu. Ketika ambigu, maka perlu ditakwil, dipalingkan artinya. Jadi memalingkan arti yadun yang artinya adalah tangan, dipalingkan pada kekuasaan. Contoh juga surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini yang dikasih garis bawah itu adalah wajhu rabbika, yang artinya adalah zat Tuhanmu, zat Tuhanmu. Penjelasannya begini, makna zahir dari kata wajhu
wajhu adalah wajah. Tapi cara memaknai maknanya, cara memakai makna batin, yaitu zat. Kalau kita artikan wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, tidak cocok. Sekalipun itu memang artinya. Sekalipun arti wajhun itu memang wajah. Tapi tidak boleh kita mengartikan itu wajah. Harus kita takwil, harus kita palingkan artinya. Dipalingkan ke arti apa? Ke arti yang lain, yaitu zat. Jadi cara mengartikan wajhu rabbika adalah zat Tuhanmu, bukan wajah Tuhanmu. Salah. Karena Allah tidak memiliki wajah. Paham untuk takwil? Kalian pahami betul-betul. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan untuk diulang kembali videonya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terjemah. Terjemah secara bahasa itu adalah menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, atau mengalih bahasakan. Jadi substansi terjemah adalah memindahkan bahasa pokok kepada bahasa sasaran dengan tidak merubah semua kandungan, makna, dan maksud awal. Jadi kalau dalam istilah terjemah ada istilah bahasa pokok, ada bahasa sasaran. Bahasa pokok itu bahasa aslinya. Contoh kalau Al-Quran bahasa Arab. Itu adalah bahasa Arab. Sasarannya ke apa? Ya tergantung kebutuhan. Kalau kita, karena kita adalah orang Indonesia, maka bahasa sasaran kita adalah Indonesia. Menyalin dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dari bahasa pokok ke bahasa sasaran, dari bahasa pokok ke bahasa sasaran. Nah, itu terjemah. Pengertian terjemah secara istilah. Terjemah terbagi menjadi dua macam. Kalian lihat di bukunya, di situ ada beberapa perincian-perincian tentang terjemah. Ada terjemah harfiah atau lafziyah, ada terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah. Masing-masing penjelasannya ada di sini. Kalau terjemah harfiah dan lafziyah, menerjemahkan Al-Quran dari kata per katanya. Ya. Contoh, wala taj'al, wa dan la tidak, taj'al kau jadikan, dan jangan atau tidaklah kamu jadikan. Itu namanya terjemah lafziyah secara lafaz. Nah, dari terjemah lafaz ini kita hanya bisa mentranslate bahasanya aja, memindahkannya dari bahasa pokok ke bahasa sasaran. Itu aja. Kalau lafziyah. Apakah kita bisa memahaminya? Terkadang bisa kita pahami, terkadang tidak bisa kita pahami. Karena walau bagaimanapun Al-Quran itu butuh yang namanya apa? Tafsir. Kemudian terjemah kedua adalah tafsiriyah atau ma'nawiyah. Nah, yang dimaksud terjemah tafsiriyah itu adalah hasil dari tafsir tadi. Ketika kita artikan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, itu namanya terjemah harfiah atau lafziyah. Tidak kita pahami. Apa maksudnya? Maksudnya adalah janganlah kamu pelit. Nah, itu namanya terjemah tafsiriyah. Fokus pada slide terakhir. Nah, ini adalah contoh dari tafsir dan terjemah. Contoh, ada ayat ya. Saya ulang lagi. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'ud maluman mahsura. Untuk memahami ayat ini, perintahnya adalah terjemahkan. Terjemahkan ayat ini berbentuk bahasa Arab. Maka untuk memahaminya kita harus mengalih bahasakannya. Dirubahlah ke bahasa Indonesia. Kayak apa? Jadi ini. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, ini adalah hasil terjemah dari ayat ini. Nah, ini namanya terjemah harfiah atau lafziyah karena diterjemahkan satu persatu. Arti sebenarnya itulah. Arti sebenarnya itu namanya terjemah harfiah lafziyah. Nah, terjemah ini tidak akan bisa kita pahami kecuali dengan ditafsirkan. Tafsirkan ayat ini. Sesudah diterjemahkan,
akan tetapi masih belum bisa kita pahami makna dan maksudnya, maka untuk memahaminya kita harus melihat tafsirnya. Nah, untuk memahami ayat tadi harus melihat tafsirnya, sehingga hasil dari tafsirnya ini jangan pelit, karena jika demikian kau akan menjadi orang yang tercela. Jangan pula boros, karena jika demikian kau akan menjadi orang yang menyesal. Nah, ini hasil analisisnya. Berikut adalah makna, maksud, dan kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 29. Jadi yang dimaksud ayat ini itu adalah ini. Ini terjemahnya saja. Jadi hasil dari terjemah itu dikatakan terjemah harfiah atau lafdhiyah. Hasil dari ditafsirkan itu disebut terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Jadi hasilnya itu disebut terjemah tafsiriyah. Bagaimana cara kita menemukan terjemah tafsiriyah? Harus melihat kitab tafsir. Bagaimana cara kita menemukan terjemah harfiah? Ya tinggal kita terjemahkan biasa saja. Atau mudahnya kita tinggal melihat Al-Quran yang ada terjemahnya. Kita kan sering membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Kadang kita suka untuk membacanya. Kadang kita menjadikannya sebagai pedoman. Tapi itu pedoman, diambil artinya saja. Tapi itu sebenarnya kurang. Butuh yang namanya tafsir. Yang perlu saya tekankan di sini, tafsir sangatlah dibutuhkan dalam memahami Al-Quran. Kalau kita hanya membaca ayat dan terjemahnya, bahasa Indonesianya saja sebagaimana Al-Quran dan terjemahan itu kurang untuk kita memahami secara keseluruhan. Khususnya bagi kita atau kalian yang senang berdakwah, senang menulis. Bagi saya, perlu saya sampaikan pada kalian, tafsir itu sangat penting. Karena di luar sana banyak orang-orang baca Al-Quran tapi cukup dengan terjemahnya saja. Nah, dengan demikian mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, padahal perlu yang namanya tafsir. Dari sinilah kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat. Di kalangan kita banyak perbedaan-perbedaan. Kenapa? Konsepnya beda. Ada yang memakai Al-Quran hanya membaca terjemahnya saja, dan itu kurang. Ada yang memakai Al-Quran dengan tafsirnya saja, sehingga memahami beberapa hal yang tidak bisa dipahami oleh orang yang hanya membaca Al-Quran dan tafsirnya saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.